Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang mencintai dunia peserta latihan kurang faktor resiko penyakit tidak menular. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih berkesehatan, kesempatan untuk datang di tempat ini dalam rangka mengikuti pelatihan pengukuran faktor resiko PTM. Marilah kita panjatkan puji dan puja atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita semua dan sholawat pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun salah satu tujuan penyuluhan ini adalah agar peserta nanti selesai pelatihan mampu melaksanakan pengukuran faktor risiko pada penyakit tidak menular. Ya, contohnya pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar perut. Oke, untuk selanjutnya akan memasuki materi pengukuran faktor risiko PTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengukuran faktor risiko PTM. Pengukuran faktor risiko PTM kita kategorikan di sini ada dua jenis pengukuran, yaitu untuk obesitas dan gangguan indera. Jadi untuk obesitas sendiri ada 3 pengukuran yang kita lakukan, yaitu pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut. Sedangkan untuk gangguan indera itu ada tes hitung jari dan tes berbisik. Untuk deteksi dini obesitas, yang pertama yaitu pengukuran berat badan. Jadi syarat pengukurannya itu kita siapkan timbangan injak atau digital yang tentunya sudah dikalibrasi agar hasilnya akurat. Jadi timbangan diletakkan di lantai yang rata, jarum menunjukkan angka 0. Terus mata pengukur harus tegak lurus pada saat membaca jarum timbangan. Nah, cara pengukurannya ya klien berdiri tegak tanpa alas kaki. Kemudian pembacaan hasilnya itu dari posisi pembaca atau posisi pengukur itu harus tegak lurus dengan jarum timbangan. Terus untuk pengukuran tinggi badan, alat yang dipakai adalah mikrotoa yang telah dikalibrasi juga. Mikrotoa itu diletakkan di lantai yang rata dan dinding yang tegak lurus. Nanti tarik pita meteran ke atas sampai menunjukkan angka 0, kemudian diletakkan di dinding. Seperti ini gambarnya pada saat nanti pengukuran. Jadi kliennya berdiri sandar ke tembok, tumit sampai kepala bagian belakang itu harus sandar di tembok. Terus pandangan harus lurus ke depan, lengannya menggantung santai. Terus meteran mikrotoanya diturunkan hingga mengenai puncak kepala. Kemudian pengukur dapat membaca pada garis merah meteran. Selanjutnya pengukuran lingkar perut. Jadi yang pertama itu kita harus memegang atau meraba itu tulang rusuk paling bawah di bagian samping. Jadi itu sebagai batas atasnya. Nah, batas bawahnya itu di tulang pinggul bagian atas. Jadi nanti kita ambil garis tengahnya untuk mengambil titik tengah untuk melingkarkan. Dan apabila peserta mempunyai perut yang gendut ke bawah, pengukuran mengambil bagian yang paling buncit lalu berakhir pada titik tengah. Kemudian pita pengukur tidak boleh terlipat. Pendengaran dan penglihatan. Nah, sasarannya ini anak usia 7-15 tahun, penduduk usia di atas 15 tahun. Pemeriksaan melihat langkah pertama yaitu jarak pemeriksa klien itu 20 langkah atau 6 meter. Nah, posisi pemeriksa dengan klien itu harus berhadapan. Pemeriksaan dilakukan dengan pencahayaan yang bagus, tanpa ada sorotan lampu. Jadi, alat yang diperiksa harus sejajar.
Mata diperiksa secara bergantian dengan menutup salah satu mata yang diperiksa. Jadi kalau mata kanannya yang diperiksa, ya mata kiri yang ditutup. Jadi kalau mata kirinya yang diperiksa, mata kanannya yang ditutup. Jari tangan pemeriksa tidak boleh berurutan. Jadi misalnya kalau pemeriksa pertama menunjukkan angka 1, jangan 2 lagi, jangan 3 lagi, tapi angka 1 baru angka 4, angka 2, jangan berurutan supaya yang diperiksa tidak menebak. Terus mata ditutup harus dengan telapak tangan, tidak boleh menekan bola mata. Jadi pakai telapak tangan ini di supaya tidak gampang melihat di sela-sela jari. Selanjutnya langkah ketiga, hitung jawaban 3 kali benar secara berurutan pada masing-masing mata. Nah kalau misalnya 3 kali berurut tidak ada kesalahan, berarti tidak ada gangguan penglihatan. Kalau misalnya ada kesalahan, berarti ada gangguan penglihatan dan dianjurkan untuk ke Fasiankes untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jam pendengaran atau tes berbisik. Persiapannya yaitu pastikan kondisi lingkungan sekitar tidak terlalu bising atau ruangan harus sunyi, supaya tidak ada suara bias yang bisa mengganggu hasil yang bisa mengganggu pendengaran ini yang diperiksa. Nah pemeriksaannya caranya itu posisi pemeriksa berada setengah meter di belakang orang yang akan diperiksa. Pada telinga yang tidak diperiksa dilakukan penekanan bagian depan telinga yang menonjol dekat dengan pipi, kemudian menggesek-gesek sehingga timbul bunyi. Jadi kalau misalnya telinga kanan yang diperiksa, berarti yang ditekan adalah tragus atau bagian yang menonjol telinga ini, baru digesek-gesek sedikit. Nah demikian kalau yang sebelah kiri yang diperiksa, berarti yang dilakukan masking atau penekanan itu di tragus, atau bagian menonjol telinga bagian kanan. Pemeriksaan dimulai pada telinga kanan terlebih dahulu. Posisi kepala pemeriksa menjauh dari telinga yang diperiksa. Pemeriksa membisikkan kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata seperti mata, kaki, muka, susu, dan sebagainya. Kata-kata yang dibisikkan harus mengandung huruf lunak yang terdiri dari frekuensi rendah dan huruf desis yang terdiri dari frekuensi tinggi. Berikut daftar-daftar yang digunakan untuk daftar kata yang digunakan untuk tes bisik seperti ini: mata, pintu, rumah, susu. Jadi desisnya gak ringan. Pemeriksaan diulang pada telinga kiri dengan langkah-langkah yang sama. Pemeriksaan telinga sebelah kiri, maka telinga kanan yang dilakukan masking atau penekanan. Penilaian bila rata-rata yang dapat diulang lebih dari 80% maka dinyatakan lulus pemeriksaan. Apabila kurang dari 80% maka dinyatakan tidak lulus dan disarankan untuk ke Fasiankes. Terima kasih. Paparan materi dari pengukuran faktor resiko penyakit tidak menular. Apakah ada pertanyaan dari peserta? Tidak ada, sudah mengerti semua, Bu. Baiklah, kalau begitu tidak ada pertanyaan, maka kami akan tutup materi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.